Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Khairunisa akan kembali belajar bersama rekan-rekan semuanya mengenai materi ilmu pengetahuan alam untuk SD atau sederajat pada modul 8, yaitu tentang ekosistem. Nah, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen ekosistem itu ada komponen biotik dan juga ada komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen hidup atau berupa makhluk hidup, bisa tumbuhan, hewan, manusia, atau yang lainnya. Nah, komponen biotik ini bisa kita bedakan menjadi dua berdasarkan cara mendapatkan makanannya. Yang pertama adalah autotrof atau makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah pada tumbuhan. Dan juga bisa makhluk hidup lain yang membuat makanannya sendiri, baik melalui fotosintesis, kemosintesis, atau yang lainnya. Yang kedua adalah heterotrof atau makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau dia memakan organisme lain untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada tubuhnya. Contohnya adalah hewan, manusia, jamur, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini merupakan komponen tidak hidupnya, berupa benda tidak hidup yang berpengaruh pada ekosistem. Contohnya adalah air, tanah, sinar matahari, udara, angin, energi, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem alami. Ekosistem alami ini merupakan ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah laut, pantai, gunung, dan lain sebagainya. Kemudian ekosistem buatan, itu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, biasanya berupa perkebunan, sawah, kolam, ataupun akuarium. Kemudian di dalam ekosistem itu terjadi interaksi karena dalam ekosistem itu terdiri dari beberapa makhluk hidup dan juga ada lingkungan di sekitarnya. Nah, interaksi yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses perpindahan energi dari produsen ke konsumen selanjutnya, konsumen kemudian ke pengurai. Nah, pada rantai makanan ada beberapa komponen. Yang pertama adalah produsen. Nah, bisa dilihat di sana ya. Contoh produsen ini adalah rumput. Produsen itu harus selalu autotrof atau dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh sebab itu, produsen biasanya berupa tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen satu ini memakan produsen. Berarti si konsumen satu ini harus hewan pemakan tumbuhan atau hewan yang bisa memakan segalanya atau omnivora. Ya. Kemudian konsumen sekunder atau konsumen kedua yaitu yang memakan konsumen satu tadi, berarti dia harus memakan daging atau memakan segala ya. Hewan pemakan daging disebut sebagai karnivora, hewan pemakan segala disebut sebagai omnivora. Atau sebagai tambahan ada juga yang disebut sebagai insektivora atau pemakan serangga. Nah, selanjutnya yang keempat ada konsumen tersier atau konsumen tiga, dan ini tidak terlalu jauh beda dengan konsumen ketiga ya. Selanjutnya ada konsumen final atau konsumen puncak, biasanya adalah hewan buas dan tentu dia adalah heterotrof ya, atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pengurai. Pengurai ini juga merupakan makhluk hidup heterotrof yang biasanya bersifat saprofit atau memakan bangkai, memakan makhluk hidup yang sudah mati. Sehingga pengurai ini menjadi salah satu komponen yang sangat penting di dalam rantai makanan di dalam ekosistem ini. Jika tidak ada pengurai, maka akan menumpuk sekali bangkai-bangkai makhluk hidup yang ada di bumi. Ya. Tadi yang setelah dihasilkan zat-zat organik yang dihasilkan oleh dekomposer atau pengurai, maka zat-zat tersebut akan kembali diserap oleh tumbuhan dan menjadi zat hara. Nah, yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Nah, tidak jauh beda dengan rantai makanan, jaring-jaring makanan ini merupakan proses perpindahan energi dari produsen ke konsumen-konsumen selanjutnya. Nah, bedanya dengan rantai makanan, pada jaring-jaring makanan ini terdapat percabangan. Sehingga bisa kita sebut jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan. Selanjutnya ada yang disebut sebagai piramida makanan. Nah, piramida ini dengan alas yang lebar kemudian semakin ke atas semakin mengerucut, menunjukkan bahwa aliran energi dan besarnya biomasa pada setiap tingkatan tropik itu semakin berkurang semakin ke atasnya ya. Nah, tropik 1 itu diisi oleh produsen, berarti memiliki energi paling besar, memiliki biomasa paling besar.
Tropik 2 diisi oleh konsumen 1, memiliki energi dan juga biomasa yang lebih kecil daripada tropik 1. Dan selanjutnya ya, tropik 3 terdiri dari konsumen 2, tropik 3 terdiri dari konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, selanjutnya ada interaksi berupa simbiosis. Nah, simbiosis ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling mempengaruhi, bisa saling menguntungkan, bisa ada yang dirugikan, atau bisa salah satunya saja diuntungkan atau dirugikan. Kemudian simbiosis ini bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah hubungan antara burung jalak dengan kerbau. Burung jalak bisa memakan kutu yang ada pada punggung kerbau, dan kerbau bisa kehilangan kutunya sehingga dia tidak merasakan gatal lagi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Pada simbiosis komensalisme ini, dua makhluk hidup itu salah satunya saja yang diuntungkan, sedangkan salah satu yang lainnya itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme ini adalah antara tumbuhan anggrek dengan tumbuhan yang ditumpanginya. Anggrek ini tidak menyerap nutrisi pada tumbuhan yang ditumpanginya, sehingga dia hanya memerlukan tempat saja, sehingga tidak merugikan si tumbuhan inangnya. Oleh sebab itu kita sebut ini sebagai komensalisme. Nah, sedangkan yang ketiga adalah parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu rugi, sedangkan yang satunya lagi untung. Contohnya adalah hubungan pohon mangga dengan benalu. Nah, benalu ini akan menyerap nutrisi dari pohon mangga, sehingga pohon mangga ini akan sedikit kehilangan nutrisinya. Dan benalu mendapat keuntungan. Berbeda dengan anggrek yang tadi kita sebut di komensalisme. Selanjutnya hubungan atau interaksi pada ekosistem yang lainnya adalah predasi. Nah, predasi ini merupakan hubungan antara pemangsa dan mangsanya, ya, dan predator dengan mangsanya. Contohnya adalah harimau dengan kancil. Harimau akan mengejar kancil dan kancil adalah yang dikejar. Inilah yang disebut sebagai predasi. Yang selanjutnya adalah kompetisi. Nah, kompetisi ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling bersaing atau bertarung. Biasanya terjadi pada hewan-hewan yang memperebutkan suatu wilayah, memperebutkan makanan atau memperebutkan pasangannya. Nah, itu adalah kompetisi atau dua-duanya saling menyerang. Contohnya adalah pertarungan dua kelompok monyet yang memperebutkan suatu wilayah. Nah, itu saja untuk bahasan pada ekosistem kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.